Nah sekarang buka Al-Quran. Buka Al-Quran. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 7. Apa Allah katakan? Allazi ahsana kulla syai'in khalaqa wa bada'a khalqal insani min tin. Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Ini pernyataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat As-Sajdah ayat ke-7. Ketemu ya? Nah, di dalam Al-Qur'an itu, ikhwana rahimakumullah, kita menjumpai beberapa ayat yang menceritakan tentang proses penciptaan Adam alaihissalam. Ia diciptakan dari tanah yang kering, kemudian dibentuk dengan sebaik-baiknya, lalu setelah bentuknya sempurna, Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepadanya sehingga Adam menjadi hidup. Ya. Dan banyak lagi ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang penciptaan Adam. Di dalam ayat yang lain, kita buka lagi. Misal saja di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 26. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ هَمَإٍ مَسْنُونٍ. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang proses penciptaan Adam secara terperinci dalam ayat ini. Apa artinya tadi? Yaitu وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, ketika kami menciptakan manusia yaitu Adam alaihissalam, ya, min salsalin min hama'im masnun, yang kami telah menciptakannya dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Kata siapa ini? Allah mengenai penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang proses penciptaan Adam secara terperinci dalam ayat ini. Ya. Kemudian juga dilanjutkan mulai dari ayat yang ke-26, 27, 28 hingga 29-nya. Mulai dari ayat 28 sampai 29 Allah juga berfirman tentang penciptaan Adam. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ هَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, kata Allah, kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh terhadap penciptaan tersebut, maka tunduklah kamu kepadanya dengan cara bersujud. Ya. Jadi banyak sekali ayat-ayat menjelaskan tentang penciptaan Adam. Selain itu banyak juga dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menegaskan tentang penciptaan Adam dari tanah. Lalu setelah penciptaan itu disempurnakan, Allah meniupkan ruh. Dengan demikian tidak asing lagi bagi kita jika dikatakan bahwa manusia itu, Adam alaihissalam itu dan anak keturunannya itu dikatakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Terlebih-lebih dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang hal ini dengan kata ahsani taqwim, bentuk yang sebaik-baiknya.
Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat At-Tin ayat yang berapa? Ya, yang keempat. Apa kata Allah? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, kata Allah, dalam bentuk ahsani taqwim, yang sebaik-baiknya. Jadi Allah menciptakan kita dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Betul sekali. Dan memang banyak kalangan ya dari para ahli tafsir yang menafsirkan dengan berbeda. Betul ya? Terkait dengan konsep ahsani taqwim dalam ayat ini. Di antaranya ada yang mengartikan bentuk yang sebaik-baiknya adalah menyangkut fisik. Sebagaimana diketahui fisik manusia sangat luar biasa. Baik dari segi susunan organ luar maupun organ dalamnya dan lain sebagainya. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bentuk yang sebaik-baiknya ahsani taqwim ialah tidak menyangkut kesempurnaan fisik manusia, tidak. Sebab menjadikan fisik sebagai ukuran kesempurnaan seseorang itu tidak sepenuhnya benar. Ya. Seandainya pendapat ini dipakai, katanya, maka fisik menjadi tolak ukur kesempurnaan manusia. Ya. Dan bayangkan saja jika fisik menjadi tolak ukur kesempurnaan manusia, betapa kekuatan manusia tidak mampu mengalahkan kekuatan seekor gajah dan banteng. Siapa di sini yang bisa mengalahkan gajah ketika lagi mengamuk atau banteng? Ya, kuat mana? Antum manusia atau banteng atau gajah? Tentu kalau gajah itu mengamuk, kekuatannya lebih besar daripada manusia anak Adam. Nah, maka dari hal ini, dari argumentasi ini, wajar jika seorang mengatakan bahwa ukuran kesempurnaan manusia bukan terletak dari segi fisik. Terus di mana? Di mana? Di sini. Di akal. Di mana? Akal. Nah, dengan akal manusia bisa mengendalikan gajah atau banteng yang sedang mengamuk, yang memiliki kekuatan luar biasa. Dengan akal pula manusia lebih unggul daripada makhluk lainnya. Maka dengan demikian sekali lagi kita sebut bahwa kesempurnaan penciptaan Adam mencakup aspek fisik sekaligus non fisik atau yang dimaksud dengan akal. Ini yang paling pertengahan mutawassit. Ya. Jadi maksud secara global bahwa manusia diciptakan dari tanah dan manusia diciptakan dengan sebaik-baik pencipta, ya, yang mencakup ya kesempurnaan dari aspek fisik sekaligus juga non fisik atau akal. Ya, itu adalah kemuliaan bagi anak Adam, yaitu manusia. Maka kita banyak bersyukur kepada Allah dengan penciptaan yang begitu luar biasa ini, dengan cara beribadah taat atas perintah dan menjauhi atas larangan. Ya, ini yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim, muslimah, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.